Dari Prodi Manajemen, dan di sini saya akan memenuhi tugas akhir komunikasi pemasaran, dan di sini saya sudah berada di gudang di ujung di cabang pusat. Perkenalkan, nama saya dari Prodi Manajemen di Institut Wacana Bahasa ini sedang terkenal. Dan di sini saya dapat tugas komunikasi pemasaran untuk mewawancara kerja bersama. Dan di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan yang akan dilakukan. Jadi apa latar belakang dari saya ini dan bagaimana bekerja? Secara khususnya untuk gudeg ujung ya, gudeg ujung itu didirikan oleh namanya Ibu Waria. Ibu Waria pada tahun 1951, dan keluarga juga yang bilang 1950, jadi 1951 ya. Itu pertama dapurnya yang masih sekarang dipakai, yaitu di Barek sana. Nah, di kotoran itu di gang masuk ya itu. Untuk jualannya itu kalau sekarang di sentral gudeg itu di Gilan. Nah, di Gilan. Jadi dahulu itu pertama jualannya di sana hanya lapak kecil dan beberapa meja gitu ya. Tapi tahun 1985 itu bisa bikin warung di sana, ya rumah makan lah ya, warung gudeg di sana di Wijilan itu, yang sekarang Wijilan 31, tapi sekarang nama juga Wijilan 35 ada juga di situ Wijilan 167 ada gitu, dan sama semuanya itu gudeg ujung gitu ya. Nah dari situ masih tetap itu jualan di sana. Nah latar belakang dari Ibu Waria sendiri itu punya orang tua sama jualan juga gudeg, jadi masih kuliner ya, masih gudeg. Nah, jadi melanjutkan lah ya, melanjutkan tapi dengan ya perjuangan yang tidak mudah dan tidak cepat ya. Jadi awalnya itu Ibu Waria ingin jualan itu ya bikin sendiri sampai mengumpulkan modal untuk jualan gudeg ini dari membuat rumput untuk hewan. Itu dikumpulin yaitu tahun 1951 bikin gudeg. Nah, dulu bukan gudeg ujung, tapi kesininya setelah di 1985 di sana di Wijilan di sentral gudeg itu, nah, di situ banyak yang manggil yu itu kalau ya ayu ya atau mbak gitu, tapi ini ayu jum. Nah, jumnya itu sendiri dari Ibu Waria jum. Nah, sampai sekarang. Nah, tahun 1993 itu yang sekarang Barek yang merupakan dapur utama itu di situ juga didirikan warung juga di situ. Jadi di situ ada dapur, ada warung juga ya, ada warung juga di situ. Nah, itu sampai sekarang. Nah, dari situ berkembang terus, apalagi dilanjutkan juga dengan putra putrinya ya. Gudeg ujung sendiri atau Ibu Waria ini mempunyai putra putri empat. Yang pertama itu Ibu Haja Aryani,
Ya. Ya, yang kedua Ibu Hajah Warini, yang ketiga itu almarhum Pak Sugeng, ya istrinya Bu Mursa. Nah, yang keempat itu Bapak Hartono, yang istrinya siapa Eni ya. Nah itu sampai sekarang putra putrinya itu terutama putra putrinya melanjutkan dari usaha Yujum ini atau Juaria ini. Waktu dulu, waktu masih ada almarhumah yaitu Ibu Hajah Juaria atau Yujum itu ya, itu semua dimanapun jualan itu masih ngambil produknya itu dari sini, dari barek itu, dari pusatnya. Ya. Apa yang menjadi visi misi dari usaha gudeg Yujum? Ya. Dari awal di sini itu lebih ke kekeluargaan, kepersaudaraan ya. Jadi memajukan ekonomi keluarga, memajukan ekonomi saudara dan tetangga, nggak banyaknya gitu. Nah itu karena kenapa? Jadi banyak karyawannya itu suami istri gitu ya, dan saudara banyak persaudaraan kemudian gitu untuk meningkatkan dan memajukan ya, keluarga dan masyarakat kita. Apa yang membedakan produk layanan produk dari gudeg Yujum ini dengan dari pesaing di pasar gitu Pak? Kayak yang membedakan produk Yujum ini sendiri dari pesaing di pasar itu gimana? Sebetulnya kalau gudeg hampir sama ya, nah, hanya yang membedakan itu jenisnya. Jadi ada gudeg kering, nah seperti gudeg Yujum ini kering. Ada juga gudeg-gudeg lain itu ada yang kering, tapi ada juga yang basah. Yang basah itu ada kuahnya. Kalau sini kan kuahnya sebatas areh itu. Nah itu. Jadi satu masih otentik dengan rasa. Jadi otentik dengan rasa khas ya. Itu jadi gudeg Yujum itu lebih manis. Dimanapun manis. Ada waktu itu di Jakarta, Pak katanya coba jangan terlalu manis ya rasanya gitu. Dicoba itu manisnya dikurangin, tapi malah banyak yang komplain juga. Kok katanya rasanya tidak seperti Jogja gitu. Ternyata mereka itu di samping mungkin yaitu rasanya itu ada rasa apa ya kejogjaannya itu. Nah makanya otentiknya itu gitu ya itu. Jadi kalau persaingan di antara ini ya saya rasa nggak ini ya, karena hampir sama. Semua juga prosesnya kalau saya lihat proses cara masaknya hampir sama semua, tradisional gitu ya, tradisional. Itu jadi kita ya paling meningkatkan attitude, terus ini pelayanan aja ya, pelayanan, terus ya tadi masalah rasa masih standar tetap dari dulu itu mempertahankan itu itu aja. Nah hanya kalau gudeg Yujum sendiri karena Jogja itu daerah pariwisata ya, daerah pariwisata sebetulnya kan dari gudegnya itu sendiri sebetulnya bukan hanya Jogja, Jawa Tengah. Tapi saya lihat karena Yogyakarta itu daerah pariwisata, makanya lebih mencuat nama gudegnya itu dibandingkan dengan daerah lain, terutama yang Jawa Tengah ini, gitu ya. Gitu. Jadi Jogja, gitu, termasuk gudeg Yujum gitu. Terus untuk milih, bukan milih ya, memang sudah terbentuk segmen pasar begitu aja. Jadi segmen pasar menengah atas, gitu, menengah atas. Kenapa? Karena segmen pasar, mohon maaf mungkin untuk masyarakat sekitar, bukan tidak berarti mereka tidak senang gudeg ya, tapi ada gitu ya, itu jadi porsi dari pasar ini sudah secara alami terbagi aja gitu. Pertanyaan selanjutnya Ya. Pak,
bagaimana strategi pemasaran yang telah dilakukan dari usaha Gudeg Yujum? Untuk strategi pemasaran ya di samping tentunya yaitu melebarkan sayap ya dengan membuka beberapa cabang gitu. Ya dalam arti sebetulnya awal dari pembukaan itu berarti bukan begitu aja menambah konsep, tapi kita justru meningkatkan pelayanan. Dimana kalau misalnya gudeg itu dulu hanya di Barek atau di Wijilan, kita buka di arah barat yang begitu masuk Jogja ya di Ambar Ketawang. Orang tidak harus repot-repot misalnya ke kota Jogjanya nyari, nah di sana juga udah ada. Dari utaranya, dari timurnya juga sama, ya gitu. Jadi kita lebih ke apalagi sekarang ini lebih ke sasarannya selain dari reguler yang pembeli biasa gitu ya, kita lebih sekarang orang apalagi di tempat ini di Gudeg Yujum Ringkut ini orientasi lebih ke pariwisata. Kita menerima tamu-tamu yang wisatawan yang ke Jogja lah ya gitu. Itu ya alhamdulillah dari mulai domestik sampai wisatawan asing juga ada gitu ya, tapi nggak banyak gitu ya, cuman mungkin karena ya pengenalan itu aja itu. Jadi kalau di media nggak juga ya, paling kita punya akun IG ya, Instagram gitu ya, terus ada webnya gitu ya, sama billboard seperti itu kan. Kalau di ujung pusat itu besar-besar tuh itu aja gitu. Tapi ya yang paling ini sekarang yang sedang dijalankan itu menjalin kerjasama sinergi antar insan pariwisata. Insan pariwisata itu kan di situ ada komponen dari biro perjalanan ya atau travel agent. Mereka kan sering bawa tamu dari luar ke Jogja. Nah itu kita menjalin hubungan kerjasama bersinergi gitu ya. Jadi kalau ada tamu dari mana yang pakai bis, yang wisata ke ini ya udah. Ini menggunakan media seperti hanya ini dan website Pak. Ya, sebetulnya ada kayak TikTok tapi enggak ini ya. Yang paling dominan itu di Instagram ya, sama web juga map. Map ini kan orang kalau menanyakan posisi kan otomatis tuh melihat map ya, terus melihat rating itu, dan rating itu tidak dibuat-buat oleh ini ya, emang dari pendapat pelanggan gitu ya itu. Dan di situ kita foto-foto atau video dokumentasi lah. Apakah dari Gudeg Yujum ini memiliki program loyalitas pelanggan dan bagaimana respon pelanggan terhadap program? Ya, sebetulnya apa ya? Satu, kita mempertahankan kualitas tadi ya, kualitas dari mulai rasa ya, terus kondisi sini seperti pelayanan terutama ya, kebersihan gitu ya. Ya apalagi Jogja kan harus ramah gitu. Nah itu. Jadi saya rasa di beberapa tempat kami itu ya kalau udah dengar udah di ujung pasti manis, tapi dengan manisnya itu orang justru pada datang lagi gitu ya itu gitu. Dan yang terutama ya itu aja, pelayanan yang optimal untuk pelanggan gitu aja. Apakah ada kayak tanggapan negatif dari pelanggan terhadap Gudeg Yujum? Misalnya ada, bagaimana cara menanggapi tanggapan tersebut? Ada ya, tapi yang apa ya, yang sepintas saja, maksudnya yang pertama karena kalau yang namanya itu pasti orang yang sengaja nyari gitu. Mereka sudah pernah atau tidak belum pernah. Biasanya yang komplain itu yang belum pernah
ya itu kemanisan gitu ya, terus mungkin layanan itu udah ada ini, tapi yang utama itu yang baru aja. Tapi kalau pelanggan atau pecinta gudeg itu nggak pernah ada, maksudnya nggak, kalaupun ada ya pemasukan bagus meningkatkan ke depan, karena ya itu tadi kita masih mau mempertahankan otentik rasa. Pertanyaan terakhir ya Pak, apa rencana dari usaha gudeg Yujum ini untuk mengembangkan usaha di masa depannya nanti? Ya sekarang di samping melebarkan sayap dengan mendirikan atau apa ya, mendirikan beberapa cabang di titik-titik tertentu yang potensial, dan sebetulnya itu tadi hanya untuk bukan hanya untuk meningkatkan omset aja, tapi untuk meningkatkan pelayanan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah merambah ke gudeg kaleng. Ya. Jadi sebelum gudeg kaleng itu kan kalau gudeg itu kalau dipakai oleh-oleh itu hanya gudeg yang kering ya, yang bisa dipakai oleh-oleh. Itu dengan kemasan yang biasa, itu kemasan dengan besek ataupun kenil, itu kekuatannya itu 24 jam. Nah, kita coba ditingkatkan lagi untuk pelayanan terhadap pelanggan ini dengan vakum. Vakum itu sampai 36 jam lah ya kekuatannya itu. Nah, sekarang udah merambah ke produk kemasan kaleng. Nah, kemasan kaleng ini kekuatannya setahun lebih. Nah, itu setahun lebih, terus hanya baru 3 varian rasa, yaitu 2 varian ini ada sambal krecek, ada tahu telur ya, ada telur ayam suwir. Itu yang produk dari kemasan kaleng. Itu jadi itu, dan mudah-mudahan bisa sampai ekspor ya. Nah, itu. Dan ini juga ada beberapa pelanggan ya, pecinta gudeg, ada yang sudah dibawa keluar ya gitu ya, tapi itu kan personal gitu. Nah, ini mudah-mudahan ke depan bisa partai besar ya, karena kita juga sudah menjajaki kerjasama dengan beberapa ini ya, instansi atau ya untuk ini lebih luas gitu. Baik, mungkin itu saja Pak. Ya. Terima kasih untuk atas waktunya. Ya, dan jangan lupa untuk gudeg Yujum sampai saat ini masih memperhatikan masalah kehalalannya. Jadi kita punya sertifikat halal dan bersih gitu ya, thayyibah. Nah, itu ya, gitu ya. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih.